Valdo Maldini, mantan ketua BEM UI yang sekarang menjadi staf sus Menteri Sekretaris Negara, beberapa waktu lalu menantang debat ketua BEM UI sekarang. Itu saya baca di media lah ya. Pasalnya, karena ketua BEM UI saat ini, Melkisedek Huang namanya, menyatakan dalam satu podcast gitu ya, bilang bahwa intinya kira-kira Jokowi membunuh demokrasi dan mengebiri gerakan anti korupsi, itulah. Jadi Jokowi membungkam kebebasan berpendapat. Contohnya dia ngasih contoh akun BEM UI diretas gitu. Tapi nggak tahu siapa yang ngeretas ya. Itu yang menurut dia bukti Jokowi atau pendukung Jokowi mengekang kebebasan berpendapat dan membayar buzzer untuk menyerang kaum pengkritik gitu ya. Nah, BEM UI sudah mengirimkan surat ke Jokowi tapi kok diabaikan. Makanya kemudian BEM UI Melkisedek Huang membuat ultimatum. Jadi ultimatumnya kira-kira gini, jadi di akhir kekuasaan Jokowi sekarang, ini terserah Jokowi apakah Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah. Nah ini, mengakhiri dengan baik-baik atau berdarah-darah nih, terserah Jokowi gitu. Gimana Bung Valdo menurut Anda pernyataan Melki tadi? Ya, makasih Gus. Iya ya, jadi ini mengingatkan saya sama masa lalu juga sih Gus. Ya, sekitar 11 tahun lalu lah. 11 tahun lalu kami diamanahi waktu itu menjadi ketua BEM di UI. Yang memang pasti ya posisinya itu gak mungkin lah. Kalau Badan Eksekutif Mahasiswa itu posisi mendukung. Ini yang pertama kali juga. Posisi mendukung itu sulit sekali. Ya, setidaknya menjadi mitra kritis. Jadi pasti posisi yang dimiliki sama teman-teman mahasiswa begitu. Ya, pasti. Sesuai dengan darah muda lah ya, mengkritik. Gitu iya, ya. Contoh waktu itu saya setuju kok. Waktu itu saya terlibat dalam demonstrasi terhadap KAI, part of pemerintah waktu itu, yang menggusur pedagang stasiun. Secara logik saya setuju. Kereta itu dirapihkan, terus juga rapi pelayanannya. Sedih juga kan Gus ngelihat kereta ekonomi waktu itu tidak pakai tiket, orang sampai ke atas, itu kan bahaya. Ya. Nah, tapi kan saya nggak mungkin bilang mendukung itu sepenuhnya karena ada pedagang yang menjadi korban gitu. Itu zamannya Pak SBY. SBY waktu itu, betul. Wah, saya mah bersurat ke Pak SBY kurang apa Gus? Jadi kalau sekarang ketemu politisi Demokrat yang lama itu Gus, waktu saya jadi mahasiswa waktu itu masih ada Bang Hinca, Bang Jansen gitu. Apa kau Valdo, kau dulu demo-demo juga kata dia. Tapi maksud saya itu adalah hal yang ini ya Gus ya, hal yang pasti dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi persoalannya sekarang kan zaman sudah berubah. Inilah hal yang penting juga perlu kita cermati. Kami aja Gus tahun 2012 pakai rujukan tahun 98 itu pun kita telaah ulang gitu. Relevansi dengan zaman yang berkembang gitu. Karena dari 98 ke 2012 saya selisihnya itu sekitar 14 tahun Gus. Belum lagi 98 ke 2022 sekarang. Itu selisihnya berapa tahun? Ya. Jangankan belasan tahun Gus, 5 tahun aja pemilu berubah modelnya Gus. Ya. Gus Hal tahu sendiri sebagai orang yang mengamati pemilu dan terlibat mungkin. Jadi perubahan zaman ini menuntut kami kira teman-teman BEM juga perlu merevisi gimana cara berjuang gitu. Nah itulah yang kami kira, yang kami sampaikan di jawaban terhadap Bung Melki. Karena teriak-teriak berdarah-darah, orang kan akan hari ini Gus, kata-kata simple itu masuk algoritma medsos, itu bisa jadi jutaan konten Gus. Ya, betul. Bisa berdarah-darahnya positif, edar negatif. Iya kan Gus? Gus Hal paham banget deh. Sebagai konten kreator kan ngelihat perkembangan, bahkan menurut aku yang senior-senior aja cepat bisa memahami gitu loh. Kayak Gus Hal, saya lihat juga beberapa teman-teman senior yang bikin podcast. Itu cepat memahami perubahan algoritma ini. Yang dulu mungkin tradisi keilmuan, diskusi, konferensi, kelompok studi. Ya. Itu kan berubah Gus. Ya. Dan mungkin Gus Hal juga lebih merasa ini udah berubah. Nah hari ini kalau seandainya teman-teman mahasiswa pakai pola pikir dulu, oke, berjuang untuk rakyat gitu. Tapi orang akan nanya substansinya. Maksud Anda apa dengan berdarah-darah? Maksud Anda apa? Ingin baik-baik? Itu kan gimana ya gitu. Dan hari ini Gus, orang nggak bisa dilarang komentar. Wong orang yang punya medsos bisa di atas 80%. Medsos mengubah banyak hal.
Betul. Kita juga tahu banyak orang-orang yang adik-adik mungkin atau juniornya Gus Sahal lahirnya pasca reformasi, nggak tahu apa yang terjadi di 98. Bagus ya katanya, tidak ada apa-apa, kan nggak ada yang tahu. Dan kami kira mungkin Melki pun lahirnya setelah 98. Kalau dia jadi ketua BEM usia 2023, berarti kan di usia sekitar 22. Berarti setelah 98 tahun ini lahir. Nah, apa kejadian besar di antara itu, Gus? Nggak ada. Kita lagi rebuilding the nation kok. After runtuhnya otoritarian. Jadi menurutku aku bertanya ke Melki gitu. Apa maksudnya apa? Oh, diserang buzzer. Jangankan Melki, Gus Sahal aja diserang buzzer tiap hari gitu loh. Buzzer itu dari kedua belah pihak. Iya, maksudku. Dan aku bilang kalau seandainya ada anggaran digunakan untuk influencer, itu promote program ASEAN, ASEAN, G20, itu kan kayak media placement. Media placement aja dalam struktur budget negara berubah, Gus. Yang awalnya placement di media cetak, media TV, sekarang negara pun juga concern sama influencer. Negara concern sama YouTube channel. Kemarin diundang YouTube channel, kemarin diundang influencer, presiden sama influencer deket. Negara aja berubah, masa BEM UI nggak berubah gitu loh, Gus. Nah, ini menarik nih poin soal perubahan dan kaitannya dengan BEM UI atau gerakan mahasiswa lah ya, suara mahasiswa. Bahkan gerakan mahasiswa lebih luas ya kita lihat. Ya, jadi kan sikap kritis itu harus gitu kan? Setuju. Mahasiswa, anak muda itu kan harus kritis. Kalau nggak kritis kita yang ngomel juga, Gus. Tetapi harus melihat perubahan zaman gitu. Karena nggak ditinggal. Harus disesuaikan, diadaptasikan dengan perubahan zaman. Nah, saya mau kembali ke poin yang dinyatakan oleh Melki Sedek Huang ya. Pertama soal Jokowi membunuh demokrasi, ini pernyataannya memang sangat bombastis lah ya. Jokowi membunuh demokrasi dengan dia ngasih contoh tadi itu BEM UI diretas gitu kan, akun BEM UI habis ngeritik Jokowi tiba-tiba hilang. Bukan hilang, diretas gitu. Itu contohnya. Terus kemudian jadi membunuh demokrasi, yang kedua mengebiri KPK, mengebiri gerakan anti korupsi. Menurut Anda gimana ini poin dia ini? Saya nggak tega sih bilang soal soal kualitas kritiknya ya, Gus ya. Kalau kita lihat sama dulu abang-abang kita tuh debatnya kenceng-kenceng gitu soal prinsipil, Gus. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh di zaman prakemerdekaan itu, Gus, komprador gitu-gitu loh wordingnya tuh. Tapi ada substansinya, Gus. Betul. Ya, maksudnya ada substansinya. Ya kalau ini mah gampang banget aku jawabnya, Gus, nggak sampai 10 detik sebenarnya. Tapi kan aku gimana ya? Dia bilang mengebiri demokrasi parpol masih ada, DPR masih ada, sistem ketatanegaraan kita masih jalan. Rocky Gerung masih bebas. Hidup. Santai Bang Fadli, sehat. Bahkan Melki tidak ada terjadi apa-apa gitu. Di mana membunuh demokrasinya gitu. Duh, nggak tega kan aku balasnya jadinya, Gus gitu. Ya maksudnya ya Gus, yang kali ini sih aku kan beberapa kali nih menghadapi ketua BEM UI ya. Yang kali ini nih agak puyeng sih aku. Maksudnya kalau yang lain tuh ada substance-nya, ini juga ada substance-nya. Aku nggak bilang nggak ada substansi. Dia terpilih, elected di mahasiswa. Tapi kami kira mungkin Bung Melki mungkin perlu mengkaji lebih dalam gitu soal KPK dan mengebiri gitu. Ya kalau mengebiri KPK masih nangkep orang aja, ya kan? Bahkan sekarang penataan untuk pemberantasan korupsi kita lebih canggih. Ada kejaksaan yang udah bekerja, kepolisian juga, ya kan? BPK dan PPATK ngambil peran. Lebih bagus nggak ada orkestrasi kali ini dibandingkan satu single institution, Gus? Karena kan gamenya Presiden Jokowi kan mengorkestrasi, harmonisasi institusi penegakan hukum. Ini mengingatkan saya pada kritiknya Fahri Hamzah terhadap KPK ya. Iya. KPK itu ad hoc, jadi jangan dilestarikan, harus dibikin lebih besar. Iya, gitu kan, kata orang-orang kan. Ya. Jadi justru malah arahnya itu untuk bukan hanya single institution, ad hoc, Gus. Betul. Wong PPATK menelusuri keuangan gitu-gitu loh, Gus. Kan keren gitu loh, enak ngelihatnya kalau kerja bareng. Terus tiba-tiba kejaksaan. Nah, kan kalau seandainya bicara soal korupsi, Gus, kan bukan berarti kagak ada korupsi, nggak ada ada yang ketangkep. Justru penegakan hukum itu bagus soal korupsi kalau ada yang ketangkep gitu loh. Gimana sih gitu kan? Jadi itu justru malah
malah kita jangan curiga gitu. Iya, justru kalau saya, wah nggak ada ketangkep berarti nggak ada korupsi. Hati-hati, kita justru khawatir kalau elit ini kagak ada yang ketangkep. Justru kalau ada elit ketangkep berarti, yang main cokol. Dan mohon maaf nih Gus, mau yang dekat Gus, tangkap. Koalisi, tangkap. Ya, jauh, angkut. Bupati wali kota, angkut gitu. Nggak ada ampun. Ya kan, maksudku, ya pasti itu akan menjadi jawaban ya dari setiap, dan mungkin yang ngomong kayak gini nggak aku doang Gus, di komen-komen medsos juga banyak yang, Bang Faldo nggak usah sama dia, sama saya aja gitu loh Gus. Maksudku maksudku pendukung presiden, ini bukan soal pendukung presiden aja, kan presiden sudah menang dan dia sudah govern, orang pun sudah shifting karakteristik pemilihnya, nggak lagi cebong kampret. Ya masih ada yang di situ, tapi kan ada orang yang tetap pengen negara ini berkembang. Oh iya ini bagus, Pak Prabowo masuk situ, Pak Ganjar juga ada di situ, Pak Sandi masuk situ, Pak Anies juga bagian dari gubernur. Ini kan udah nyatu nih Gus sebenarnya. Ya menjelang pemilu nanti mungkin misah lagi, aku nggak tahu. Tapi kan lagi-lagi Gus, orang kan nggak mau ya mungkin tetap ada kelompok-kelompok yang kritis ya, dan bebas kan. Kagak ada penangkapan. Wong kita menghargai kebebasan berekspresi kok. Mau yang dukung pemerintah apalagi yang melawan pemerintah. Yang sering disebut itu soal itu, contoh kasusnya bahwa itu pembungkaman itu si Azhar. Mas Haris. Ya, Haris Azhar. Kalau menurut aku soal Mas Haris itu ya udah sama-sama kita lihat tuh di persidangan. Ya Pak Menko juga datang. Ya kan tinggal tunggu putusan. Masa kita mau kontrol? Kita siapa? Nanti dibilang intervensi hukum. Malah ada yang bilang gini, loh itu masih mending dibawa ke pengadilan. Kalau zaman Orde Baru hilang itu. Nah, Gus Hal lebih paham kan? Gus Hal lebih paham karena Gus Hal hidup di zaman itu. Hilang tuh kalau berani sama tentara gitu. Ya kan yang lain-lain misal kayak ngasih amnesti ke banyak orang yang soal kebebasan berekspresi kan nggak dibilang. Ya kan ada dosen yang di Aceh dikasih amnesti, beberapa orang-orang yang dipersekusi atau ditangkap gara-gara kebebasan berbicara, Pak Presiden juga ngasih amnesti, tapi itu nggak pernah di-quote memang, karena itu nggak bagus untuk spirit perjuangan. Karena itu kabar baik ya. Karena kabar baik itu nggak menarik gitu. Soal UU ITE direvisi untuk restoratif justice itu tuh nggak menarik gitu loh. Karena nggak bisa membakar amarah. Nah terus ini saya juga masih membaca berita ini Bung Faldo tentang yang tantangan debat Anda ini. Terus Anda bilang juga bahwa ini tentang UU Cipta Kerja ya. Kan si siapa Bung Melki Sedek Huang kan menyebut bahwa UU Cipta Kerja itu adalah bukti bahwa dia malah nyebut DPR juga kan. Nah ini juga dia kan bikin BEM UI bikin karikatur Puan Maharani tikus ya. Oh iya, terus badannya tikus gitu. Karena DPR itu sarang korupsi lah atau apa gitu. Mungkin targetnya FYP kali Gus. Itu juga agak menurut saya terlalu vulgar ya. Nah, tapi poinnya adalah Bung Faldo bilang BEM UI ini sebenarnya bekerja untuk siapa sih gitu. Jadi orang kan banyak berbicara mengenai berspekulasi mengenai kekuatan di balik BEM UI atau gerakan-gerakan yang nyinyir terhadap pemerintah dari mahasiswa ini. Menurut Anda gimana? Saya ingat banget Gus. Waktu Karena itu, kan Anda pernah berada di sana gitu. Jadi mungkin bisa cerita tentang dinamikanya lah gitu ya. Meskipun zaman udah berubah. Zaman udah berubah, tapi saya kira aktor-aktor yang bermain terus BEM UI sebagai agen dalam hal ini yang punya power dan kedaulatan menentukan sikap politiknya atas nama mahasiswa UI. Karena BEM UI kan di undang-undangnya tuh saya kira BEM di semua kampus gitu Gus. Mereka tuh boleh menyatakan sikap politik atas nama mahasiswa kampus karena mereka elected. Ya kan? Nah, jadi pasti menyadari ada aktor-aktor yang bermain gitu. Ya saya dulu waktu itu ingat banget gitu. Ada kelompok liberal, ada kelompok tarbiyah, ada kelompok kiri, ya, ada kelompok yang suka happy aja juga ada, kelompok yang ya udah Faldo lu teman gue pilih lu ada juga gitu. Tapi aktor-aktor itu setidaknya yang paling mainstream ya menurut saya Gus, kelompok liberal, kelompok kiri, dan kelompok Islam. Setidaknya 3 itu. Kalau zaman dulu kan ada istilah untuk anak UI itu kan buku cinta buku, pesta. Cinta dan pesta. Itu yang belum ada yang Islam ya. Sekarang Islam ada baru Islam. Mungkin buku kali. Buku cinta pesta
Masjid. Beribadah. Tapi kan memang kita tahu banget bahwa memang kelompok Islam itu udah membangun itu dari lama kan, Yeah, Gus. yeah. Dan sekarang pun juga ya bisa runtuh juga ternyata gitu. Nah, jadi kami kira misalnya nih, Gus, saya misal mau jalan demo nih. Saya tahu nih kalau isu UI ini isu internal kampus misalnya, korupsi kampus. Pasti kelompok liberal kenceng banget. Ya. Ya, kelompok liberal itu siapa tuh, Gus? Bang Ade itu waktu itu. Bang Ade di situ tuh. Ade Armando. Ade Armando. Ya. Jadi kalau dulu tuh pernah saya fase berjuang bareng Bang Ade. Terus saya pisah. Oh, Gitu. oke. Karena saya nggak mau dikontrol sama dosen-dosen yang punya idea soal saya setuju soal good governance, saya setuju soal transparansi, saya setuju soal accountability, tapi saya nggak bisa jadi anak buah dalam tanda kutip para dosen yang pro itu. Karena BEM harus punya gagasan sendiri. Ya. Ya gitu. Karena BEM harus mencah. Bang Ade tahu banget kisah ini dan dia kesel banget sama aku waktu itu. Kamu ini Valdo gitu. Nah, kalau saya main di isu KRL, saya pasti main sama kelompok kiri. Karena kan isunya ekosop, soal HAM, soal Pedagang, gitu. Soal kecil soal lah. bantuan hukum. Ya, ya. Nah, tapi kalau soal apa lagi ya? Kalau sama kelompok Islam sih relatifly jujur ya, Gus ya. Relatifly jujur nih saya nih. Saya kan didukung sama Tarbiyah nih, Gus. Tapi nggak ada agendanya yang masuk, Gus, ke saya. Tapi mereka memang sering tertuduh memang. Dan kalau tidak salah Bung Valdo ini juga backgroundnya Saya dididik Tarbiyah, kan? saya dididik Tarbiyah betul. Tapi jujur, Gus ya, even pilkada DKI waktu itu tahun 2012 saya ingat banget Pak Jokowi menang pertama kali itu. Kagak ada PKS itu nitip agenda. Gitu. Oke. Justru mereka sebenarnya tuh lebih senang bikin orang ke masjid itu aja. Atau mungkin BEM UI-nya memang songong, kagak mau dengar, ya kan? Nggak bisa nangkap sinyal. ya. Atau mungkin kitanya songong, atau mungkin mereka yang nggak mau pakai kita. Kan ada opsi itu juga. Bukan berarti mereka nggak nitip agenda. Mungkin nitip ke kawan-kawan saya. Nah, tapi dulu Gus, saya tuh memang sama teman-teman, ada anak HMI, ada anak GMNI, ada anak PMI, duduk nih bareng-bareng. Lu jadi ini gue ya, tim demo gue, saya bilang. Tapi kita nggak ada syuro di balik syuro nih, saya bilang. Itu aja komitmen saya, Gus. Makanya mereka mau gabung. Jadi nggak ada keputusan dari majelis syuro, terus gue paksa lu mau oke kan, gue nggak mau. Dan itu dari mahasiswa UI yang aktif atau tertarik dengan politik Iya. itu kira-kira dibanding dengan yang lain tuh kira-kira berapa persen itu? Wah, dikit Dibanding banget. yang apatis maksud Dikit saya. dikit banget, Gus. Atau yang nggak peduli gitu. Kalau seandainya kita hitung rate pemilih total student voters misalnya, Gus, Okay. ya. Voters let's say 40.000. Yang punya hak pilih. Tapi yang nge-vote itu paling 15.000. 15.000. Tapi ya itu including S2 S3 ya. Ya. Including S2 S3. Taruhlah S2 S3 itu ada sekitar. Dan sampai sekarang masih begitu ya? Iya, masih begitu. Ya. Sekitar 40.000 itu S2 S3 itu 10.000 lah waktu itu zaman Okay. saya. Berarti kan voting right-nya partisipasi ya. Itu sekitar 55% gitu, 60%. Saya kira itu bagus ya untuk ukuran kampus ya, Gus. Ya. Ya, maksudnya mereka memang legitimate karena kampanye serius memang. Meskipun itu tell something tentang bagaimana anak muda Gen Nah, Z atau milenial memandang politik ya kali ya. Karena Jadi mereka mungkin melihat nggak mau politik terlibat gitu, Gus ya. Tapi mereka concern sama kepentingannya kan. Kalau aku kan pembabakan generasi ini gampangnya, Gus. 3 aku. Oke. Gus Sahal nih, sebelum 98. Generasi survivor. Saya waktu itu lebih banyak ke kelompok studi sih. Iya. Saya kan aktifnya di kelompok studi. Nggak Nggak berani saya demo gitu. Dan modelnya kan generasi survival, Gus. Ya. Bertahan dari otoritarian. Terus 98 plus lewat sebelum era medsos muncul, generasi aku, Gus. Generasi passion. Oke. Passion berpolitik, jadilah politisi. Aku kan korban teori Euforia passion. ya. Yes. Euforia reformasi ya. Exactly, aku korban teori passion nih. Oke. Ya kan? Live your passion. Tulisan passion aja semua kedai kopi waktu itu kan. Nah, yang sekarang nih, Gus, menurutku, yang setelah medsos muncul mereka baru dewasa, ini freedom generation. Bebas, Bos. Aku nggak perlu rumah, Mi. Apartemen banyak. Aku mau healing. Work life balance. Ya. Kesehatan mental. Pasti nanti UU yang akan dituntut sama mereka nih RUU kesehatan mental nih, Gus. RUU work life balance. Nah, politisi kan, mohon maaf, politisi aja nggak ngomong gitu, apalagi BEM. Karena kan BEM kadang-kadang turunan dari apa yang dipikirin politisi. Ya. Politisi ngomong privatisasi pendidikan, BEM timpe di sini, ya kan? Politisi ngomong bagaimana caranya
membuat KPK diharmonisasi, BEM timpe di situ. Sebenarnya kan sadar nggak sadar BEM tuh nimpe aja Gus, ngerespon aja. Iya. Nah, itu follow up atau memfollow up isu atau underbow? sebenarnya dia punya 3 backbone isu. Pertama, pasti pendidikan. Oke. Soal status kampus, BHMN, itu oke. pasti. Yang kedua pasti internal kampus. Soal good governance kampus, fasilitas kampus, lalala. Nah, yang ketiga ini nih, kejelian para leadernya. Oh, oke. Nah, di situ gamenya tuh. Kejelian Yang para pertama kedua itu terlalu internal ya kali ya. Iya Jadi- pasti sangat bias mereka kan. Ya, Nah kejeliannya apakah mereka mau tap in di isu kerakyatan? Apakah mereka mau tap in di isu BPJS, social justice gitu? Apakah mereka mau tap in di isu soal Ciptaker gitu? Ciptaker ini kan soal debirokratisasi. Kalau nyambung ke pertanyaan Gus Sahal tadi, menurutku Gus 3 nih ideologi pembangunan Pak Presiden Jokowi. 1 infrastruktur, Oke. building the infrastructure. 2 debirokratisasi via Ciptaker. Dan yang ketiga penegakan hukum, ya, untuk investment yang lebih pasti, ya. Jadi ada paket-paket kebijakan yang memang disiapkan untuk masa depan. Oke. Dan itu yang kami kira yang dikritik Melki. Makanya kita tanya, Melki ente berjuang untuk siapa gitu loh. Ya, kalau kritik anak-anak BEM biasanya nih Gus, soal UU nih Gus, soal pembuatan UU, pasti soal prosedur. Karena di backup sama teman-teman Fakultas Hukum atau LBH. Yang kedua baru soal bagaimana partisipasi pembuatan produk hukumnya. Ya kan? Yang which is ya ente datang juga dong gitu. Karena kan ya pemerintah dalam derajat tertentu juga udah bikin sosialisasi di hotel, di kampus ini itu. Nah, ini nih sering clash-nya di situ mereka. Tapi kalau yang satu pengen gol, yang satu pengen nggak gol, tapi nggak pengen bicara, ini akan terus terjadi bos. Makanya saya masuk politik Pak. Karena it doesn't make any sense. Ketika kita pengen nolak, yang ini pengen ngegolin, tapi nggak ngomong. Makanya saya ngeliat politik jalan tengahnya Gus. Makanya saya lanjutin perjuangan ini sampai hari ini. Nah itu soal undang-undang itu ya, contoh bagaimana concern mahasiswa terhadap legislasi lah ya. Itu kan ada juga respon dari yang di medsos lah. Ini kalau nggak salah dari Bro Uki ya, Uki PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dia bilang BEM UI itu daripada bicara yang nggak begitu yang partisan ya, yang terlalu partisan gitu, kenapa nggak ikut mengawal UU perampasan aset gitu misalnya, sesuatu yang lebih produktif lah gitu. Jadi sebagaimana Kalau ngomong korupsi ya. Iya, kalau ngomong soal korupsi, kenapa nggak mengawal UU perampasan aset yang sekarang mogok di DPR gitu, misalnya itu. Jadi itu lebih produktif gitu menurut dia begitu gitu. Ya menurut saya sih gini juga, ya suka nggak suka yang tadi Gus, pendidikan, good governance, isu ketiga. Dia berani tap in nggak ke isu-isu yang benar-benar jadi voice ya. Karena Gus jadi ketua BEM itu cuma setahun. Oke. Oh Ya, iya. 3 bulan team building. Bulan ke-5 UAS. Bulan ke-6 udah ospek. Bulan ke-6 sampai ke-8 tuh udah ospek. Bulan ke-10 persiapan pergantian. Di mana demonya coba? Maksudnya kalau nggak jeli nih, Ya. aku tuh cuti setahun Gus jadi ketua BEM UI. Nggak kuliah. Pengurus intiku tuh IPK-nya 3,5 semua. Delay lulus Gus. Tapi kita ke kantor BEM tiap hari. Kayak ngantor. Aku tuh dulu iri banget Gus sama teman-temanku yang magang di Uber, di McKinsey, di BCG gitu ya. Tapi aku kira aku nggak kalah-kalah amat sih kerja di BEM UI setahun full. Jadi pagi ngantor, siang meeting, sore meeting, malam meeting, besok demo, gitu terus Gus. Nah, itu kan bagian dari kawah Chandra di muka politik Dan itu kan tergantung buat kesadaran Bung Faldo. kesadaran ininya, talentnya. Ya tadi 3 bulan team building, bulan ke-5 UAS, libur kan, bulan ke-6 ke-8 ospek, terus bulan ke-9 program lah mungkin tuh. Tapi program udah sisa bulan 10 UAS UTS lagi. Itu untuk semua BEM. Semua BEM. Oh, oke. Cuma 1 tahun ya. Nah, duit nggak ada. Gimana coba caranya Gus? Duit nggak ada, yang kita demo kampus. Mana mau kampus kasih duit? Jadi harus pinter-pinter. Iya. Nah ini saya ingin balik ke soal peranan mahasiswa ya. Ini bukan hanya BEM tapi secara umum mahasiswa kan. Mahasiswa itu selalu dalam sejarah politik Indonesia maupun bukan hanya Indonesia ya, di banyak negara dianggap sebagai moral force lah ya, kekuatan moral karena kritiknya itu bebas kepentingan lah gitu kira-kira. Karena masih berada dalam tahap yang ya masih muda, terus masih murni lah gitu. Nah, tetapi juga belakangan saya lihat banyak yang kecewa ya dengan kritik
mahasiswa dari BEM UI misalnya yang kesannya itu istilahnya itu salawi. Apa tuh Gus? Semua salah Jokowi. jadi pinjam ya Gus istilah ini. Itu bukan dari saya, itu istilah Saya ingatnya samawi. Oh, agama nih. Jadi salawi. Jadi kritiknya itu pokoknya Jokowi pasti salah atau semuanya larinya ke Jokowi gitu loh. Salawi, semua salah Jokowi, dan ini sebenarnya bukan hanya di kalangan mahasiswa ya, tapi di kalangan senior juga. Iya, misal Ramli atau Rocky Gerung kalangan oposan lah gitu ya. Atau haters gitu, semuanya salah Jokowi gitu. Jadi kritik itu tidak lagi ada sesuatu yang argumen atau apa gitu. Jadi menurut Anda gimana itu soal kritik mahasiswa yang kecenderungannya itu menjadi kayak itu salawi gitu. Jadi nggak objektif lagi gitu, nggak bisa melihat. Misalnya kritik kan mereka selalu bilang kita kan nggak harus ngasih solusi. Ya memang tidak dituntut solusi, tapi kritiknya itu ada argumen gitu. Nah, Gus Saul udah jawab berarti. Soal substansinya gitu kan. Karena kan dia harusnya kan gini Gus. Gerakan mahasiswa misalnya, dia seorang anak mahasiswa, either dia BEM atau komunitas, atau dia mungkin mahasiswa biasa. Pasti dia harus punya imajinasi soal Indonesia. Sebelum aku potong ini saya baru ingat ini. Sebelum soal imajinasi Indonesia ya. Misalnya pernyataan BEM UI yang bilang bahwa Jokowi itu king of lip service. Nah, raja bohong kayak gitu. Untuk raja bohong itu kan ini kritik apa sih gitu loh. Jadi atau gimmick. Atau gimmick ya. Nah, oke, itu contoh gitu. Contoh bagaimana BEM UI melihat mengkritik tapi kritiknya terjerumus kepada salawi tadi gitu. Oke, soal imajinasi Indonesia. Ya, maksud saya gini, ketika melakukan kritik pasti memikirkan soal isi dan bungkus. Ya. Setuju saya. Ya, tapi jangan sampai bungkusnya kesebar, ternyata isinya kagak ada. Orang ngomel pasti Gus. Apa nih isinya? Ya. Kalau Anda menuduh Dewan Pengkhianat Rakyat tuh mulai dari Manik tuh. Apa maksudnya Dewan Pengkhianat Rakyat? Orang kan akan bertanya Gus. Salah orang bertanya? Tidak. Gitu kan? King of lip service, ya kan? Ditanya lagi, apa bos maksudnya? Salah orang bertanya? Tidak, gitu kan? Yang terakhir berdarah-darah. Ya orang kan bertanya juga. Maksud ente apa? Nah, menurutku mereka juga, ya ini siapapun, ya. Bahkan untuk komunitas-komunitas kecil di kampus kan sekarang udah mulai banyak, Gus. Ya karena kan memang zaman berubah. Orang lebih suka kelompok-kelompok circle yang lebih kecil. Ya kan? Kita aja tuh lihat anak-anak muda sekarang Gus circle-nya aneh-aneh gitu. Circle rambut belah pinggir, circle rambut keriting itu ada sendiri gitu. Makin mikro gitu loh Gus. Dan makin susah kan. Bahkan dalam derajat tertentu udah nano ini Gus. Circle-circle-nya. Jadi mereka pasti ketika ingin mendeliver sesuatu dengan kemasan media sosial mungkin, dengan tuntutan zaman yang berubah, jangan sampai ketika orang nanya isinya hahihuheho gitu. Dan substansinya itu tergantung posisinya Gus. Dia pengen membuat arah komunitasnya, arah tongkrongannya itu kemana gitu. Apakah untuk happy-happy aja, ya kan? Salah, nggak salah Gus. Apakah untuk melatih dirinya menjadi lebih baik, empowering anggotanya, atau memang pengen tap in isu nasional. Jangan lupa ada orang yang juga jago tap in ke isu medsos ini sendirian. Namanya Aldi Taher. Ya kan? Ya kan? Sendirian dia ngerusak algoritma gitu kasar Gus. Caranya apa? Ya rada gila dikit disrupsi gitu. itu. Disrupsi. Nah, jangan sampai pengen masuk pakai cara itu. Itu yang ditanya orang. Tapi banyak juga loh yang bilang gini loh. Udahlah Aldi Taher jadi DPR aja gitu. Ya itu kan paling tidak ada hiburannya. Yang lain juga ngomong nggak jelas, nggak ada hiburannya. Setuju. Makanya kalau saya itu terjadi, ini udah olo-olo untuk sebuah bangsa loh Gus. Itu institusi trias politika kita. Begitu orang mandangnya hari ini. Nah yang perlu ditunjuk salah siapa ya? Kita. Orang-orang yang main politik, pengurus partai, orang di partai, kenapa nggak asik gitu. Nah tapi jangan sampai asik tanpa isi. Ini kayak apa ya Gus ya? Kayak mobil sama ban nggak bisa nggak jalan bareng gitu. Setir kanan setir kiri, ban kanan ban kiri gitu.
Jadi bukan salah satu harus dipilih. Kita harus memilih viral atau berisi. Nggak boleh. Harus viral dan berisi gitu. Nah itu yang mungkin menjawab keresahan masyarakat. Yang membuat kita-kita yang menerima kritiknya, oh boleh juga kawan nih. Ada poinnya nih gitu. Karena kan Pak Jokowi ada arahnya. Ya, dan sebagai leader di komunitas, di BEM pasti harus ada arahnya juga. Dia pengen bikin ini, BEM ini kemana? Dia pengen bikin ini untuk memastikan masa depan teman-temannya kah? Dia pengen bikin ini viral kah? Itu juga tujuan sih Gus. Dia pengen bikin ini jadi panggung dia bersuara, itu juga tujuan gitu loh. Nah, dan harusnya itu apa ya? Kasarnya itu akan menentukan kehidupan dia setelah ini. Makanya aku bilang masa depan itu Presiden Jokowi ada idenya nih. What is your ideas? Just criticize that gitu kan? Ya, apa gitu. Kalau Anda nggak setuju Ciptaker misalnya, apa? Tunjukin yang mana yang salah gitu. Dan itu ayo kita negosiasikan. Ya kan? Pasti produk undang-undang Gus, pasti nggak ada yang perfect. Atau misalnya kan Pak Jokowi kan sering bilang tentang perlunya kepemimpinan yang punya nyali ya. Iya. Karena nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan itu ancaman global itu critical gitu kan. Middle income trap. Bagaimana middle income trap, terus kemudian bagaimana menyiapkan Ketidakpastian. bonus demografi Iya. ini untuk menghadapi geopolitik dan geostrategi, This is geoekonomi. ini solusinya Pak Jokowi nih, Ciptaker, ya kan? Karena arahnya adalah bagaimana menyiapkan sebuah program paket kebijakan yang memperkuat kita jadi negara yang produktif kan, ya kan untuk produktif butuh investment Gus. APBN kita nggak akan cukup, usaha tahu sendiri. Nah kalau APBN nggak cukup, pasti kita butuh partner. Nah gimana caranya partner kita itu nyaman, sementara negara kita ribet, ya kan? Gimana partner investment nyaman, sementara penegakan hukumnya nggak jelas. Dan gimana supaya kita itu dipandang? Iya, ya, nah sudahlah gitu. kita sudah bangun infrastrukturnya, kita butuh partner untuk bangun pabriknya. Jujur Gus ya, ini aku kritik dulu waktu jadi jubir Prabowo kok, iya kan? Aku kan mengkritik Rian waktu itu. Yan, lu bikin jalan, pabriknya mana? Dikerjain Gus. Maksudnya, I'm working for my ideas too, gitu loh. Dan harapanku Melki juga, gitu. Jadi kalau orang menganggap aku kutu loncat, no, aku sedang mengerjakan apa yang aku kritik dulu ketika aku jadi jubir Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi lagi bikin hilirisasi. Kan itu perdebatan aku sama Rian gak kelar-kelar waktu jubir 2019. Rian Ernest ya? Iya. Sama teman-teman Samara yang kemarin kesini juga. Gitu loh. Iya. Nah ini terakhir nih, Bung Faldo ya. Soal, kan tadi Anda disebut kutu loncatan. Saya pengen pengen Anda cerita dong tentang pengalaman ya. Pengalaman hidup dari dulu ketua BEM UI, terus kemudian karir di politik, terus sampai sekarang menjadi berada di istana itu dengan cara yang aneh. Iya, dengan itu apa proses di balik itu semua apa? Kenapa seorang Faldo Maldini menjadi Faldo Maldini yang sekarang gitu? BEM UI Gus. Oh. Honestly BEM UI. Saya jurusan fisika Gus. Ya. Oh kamu fisika? Saya fisika. Anda fisika ya? Saya dikritik menyebut kamu gitu. Oke. Anda fisika saya fisika Gus. Ilmu fisika saya. Maksudnya nggak ada belajar hukum-hukum trias politika itu Gus. Saya tuh waktu itu, ini saya ingat banget Gus. Saya tuh ditanya trias politika waktu itu. Nggak tahu Gus. Mau jadi ketua BEM UI. Dimaki-maki saya sama tim saya Gus. Kalau ditanya Tri Utami mungkin tahu ya. Atau ditanya trigonometri. Paham kita. Jadi BEM UI yang bikin saya kayak gini Gus. Maksudnya makanya saya tuh pengen adik-adik. Dan Anda masuk BEM UI melalui jalur dulu aktif di Tarbiyah. Saya jadi ketua himpunan mahasiswa fisika dulu. Oh, oke. Terus saya naik ke BEM fakultas. Nah, baru saya jadi BEM UI. Saya ini ikut ngaji Gus waktu itu karena saya pengen baca Quran dengan benar. Iya. Nah, tapi saya ngeliat orang-orang di situ baik-baik. Ya kan? Ngajakin saya sholat duha. Wong seneng dong saya Gus. Ya kan? I want to learn to read Quran Gus. Itu at usia berapa ya Gus ya? I wanted to do it. Semester 1, semester 2. Bahkan gitu. sejak SMA. Saya duduk di sebelah ketua Rohis. Oke. Ketua Rohis saya ini baik banget Gus. saya ini pemain bola, suka main bola, ngadu judi futsal, judi bola nih Gus. Jadi tiap tarung itu kelas-kelas itu kita judi tuh. Dan kita punya untung tuh sampai 1 juta bikin kaos. Pokoknya uang ini nggak boleh kita makan, ini uang haram saya bilang. Tapi bikin kaos. Akhirnya kita kalah battle gitu loh. Jadi saya duduk di sebelah ketua Rohis, orangnya baik sekali. Saya harus akui mereka baik Gus. Ya kan, mungkin saya belum ketemu yang lain. Ternyata yang lain juga lebih banyak yang baik gitu loh. Dia ajak, bro kita sholat duha. Oke, ini saya ceritain Gus, exclusively ya. Oke, jadi menarik nih.
Saya duduk di sebelah ketua Rohis, dia jadi teman main bola saya, dia playmaker, saya striker. Dia selalu ngasih saya umpan. Terus habis kalau gol, alhamdulillah gitu Gus. Lucu juga nih orang-orang gitu. Tapi saya tetap nongkrong sama teman-teman yang rokok. Kalau keluarga backgroundnya bukan PKS ya? Tidak. Oh. Bapak pedagang, mama pensiunan swasta. Oke. Ya kan, nggak ada gitu. Jadi saya benar-benar nggak tahu, mungkin alam ya yang membuat desain hidup saya gini gitu. Jadi dari situ saya terima di Depok. Bawa surat lulus UI, bawa surat pindah ngaji PKS Padang ke PKS Depok. Oh, surat pindah ngaji. Serapi itu, Gus. Oke. Ya. Ini saya harus bilang rapi banget gitu. Nah, di Depok saya belajar ngaji lagi. Ya kan, ngaji-ngaji yang liko-liko itu. Ya, seru sih, Gus. Maksudnya akhirnya gue bisa ngafal-ngafal Quran dikit-dikit gitu loh. Nah, habis itu aku masuk ke, saya itu dimajukan ketua himpunan itu, Gus. Karena ngaji tapi teman banyak. Jadi mereka pengen eksperimen yang bukan yang alim banget gitu loh. Saya kalau adu kalimat saya pasti paling kalah di antara semua opsi kader yang lain. Ngaji tapi gaul gitu ya. Ya ngajinya juga pas-pasan juga gitu loh. Nah, habis itu di situ. Nah, ini titik krusialnya yang nggak banyak saya cerita nih di BEM MIPA. Dimajukan 2 kader, 1 soleh banget. Dan 1 saya, Gus. Ngaji tapi berkawan. Oke. Ini soleh banget nih, Gus. Harusnya dia yang menang nih menurut aku. Ini kalau aku kalah di sini nggak ada Valdo Maldini. Nah, tapi waktu itu tim yang ngaji-ngaji di sini semua, yang soleh-soleha di sini semua. Karena MIPA kan. Banyak banget tuh kelompok yang soleh-soleha. Aku dikasih 3 orang doang nih, akhwat. 3 orang doang. Aku sampai seumur hidupku akan nginget jasa mereka nih. Ya. Tapi Gus, waktu itu mungkin ya Tuhan tuh pengen aku yang menang ya. Anak-anak futsal voting. Yang nggak pernah vote sebelumnya. Anak-anak kantin ngevote, Gus. Nggak pernah ngevote. Gara-gara temennya Valdo. Gitu. Jadi orang-orang yang nggak pernah milih itu tuh jadi voting karena ngeliat, wah si Valdo lagi susahan nih, buyang deh, ayo kita bantu, gitu loh, Gus. Sebelumnya dia nggak pernah peduli. Nah, akhirnya mereka mulai terlibat. Nah, dukungan itu makin gede ketika aku maju BEM UI, nggak bisa ditahan lagi. Jadi memang aku berasal dari sana, tapi treatmentku sangat tidak itu. Nah, aku sering disalah sangkakan aja soal itu. Nah, dan sampai hari ini aku lanjut ke PPI UK, pindah PKS Depok ke PKS UK gitu. Tapi waktu itu berhenti karena aku nggak terima waktu itu, mungkin waktu polos ya. Ustadz, kok kita dukung Pak Prabowo? Kan dulu itu terus yang saya demo tiap hari gitu loh. Di situ saya lepas. Di situ saya lepas dan Pak Zul masuk. Gitu, Gus. Tapi memang dari awal itu kalau saya nggak di BEM UI, Gus, mungkin saya nggak kayak gini. Mungkin saya jadi dosen, jadi scholars gitu. Mungkin saya nggak kayak gini. Jadi saya besar harapan saya kepada Manik yang kemarin gabung partai, atau mungkin Melki nih, bahkan Leon pun, Gus. Saya kan nggak pernah dendam sama adik-adik ini. Wong saya sayang kok. Karena saya kan masih menjalin kontak ya. Iya, saya yakin mereka pasti lebih hebat dari saya, Gus. Iya. Ya kan? Sebagaimana Gus Hal yang juga nggak mau ngelawan junior gitu loh. Iya kan, Gus? Ngapain mereka gizinya lebih baik, hidup di zaman yang lebih matang. Jadi saya tentu punya harapan gitu loh. Tapi ya tolonglah gitu. Tolong kasih teaser dikit-dikit gitu loh, Gus. Jangan mentah-mentah banget gitu. Karena BEM UI malu, Gus. Kalau seandainya nggak bisa memegang nama itu kan badan ada tatonya, ada konsekuensinya. Dan kita juga waktu itu, aku pun banyak merevisi keyakinan senior-senior gitu loh, Gus. Ya mungkin aku nggak cocok di tempat aku dididik di tarbiyah itu karena aku suka nanya kan, Ustadz Afwan, ana ingin bertanya gitu kan. Itu kan tidak mudah di sana. Masuk saya ke PAN. Ini kan yang aku lakukan sampai hari ini kan mekanisme bertahan aja, Gus. Bertahan di antara arena politik. Tapi, Gus, yang aku lihat satu ya, kenapa masih yakin sampai hari ini, termasuk di kelompokku saat ini misalnya, karena aku nggak diajarin jadi maling. Dan selama jadi aktivis, kita nggak pernah diajarin jadi maling. Even minta-minta aja nggak boleh, apalagi jadi maling. Makanya aku nyaman banget di tempat yang sekarang. Terima kasih Valdo Maldini atas waktu dan diskusinya. Ini mah pulang ke rumah ini. Saya kira ini pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.